Silakan duduk. Dengan Mbak Mauladina? Iya, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mila Septi, HRD dari LBB Bintang Gemilang. Apakah Mbak Mauladina sudah siap mengikuti wawancara pada siang hari ini? Siap, Bu Mila. Baik, sebelumnya apakah Mbak Mauladina ini sudah mengetahui bahwasannya Anda melamar di posisi mengajar kelas 3 SD secara privat di Desa Karangan setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu dengan jam yang sudah ditentukan yaitu pada pukul 6 sore habis maghrib? Sudah, Bu. Baik Mbak Mauladina, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya coba ceritakan latar belakang Anda serta apa hal yang menarik perhatian Anda untuk melamar di pekerjaan ini. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Mila. Perkenalkan, nama saya Mauladina Nurlikmawanti. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 Universitas PGRI Jombang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya memiliki ketertarikan khusus terhadap dunia pendidikan, Bu. Kebetulan, saya telah merampungkan program kampus mengajar yang diadakan oleh Kemendikbud, di mana program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar di sekolah-sekolah yang dirasa membutuhkan. Senang rasanya bisa berbagi ilmu kepada anak-anak, sehingga saya tertarik untuk melamar pekerjaan di posisi ini. Dan kebetulan juga sekolah penugasan saya ada di sekolah dasar, Ibu. Wah, merupakan pengalaman yang menarik ya Mbak. Dalam menjalani program tersebut, tentunya Mbak Mauladina menemukan hal-hal menarik yang ada dalam program tersebut. Nah, bisa diceritakan hal menarik apa yang Anda temukan dalam program tersebut? Tentu Ibu, ada beberapa hal menarik yang saya temukan saat melakukan penugasan di sekolah dasar. Yang pertama, ternyata siswa SD lebih tertarik terhadap pembelajaran yang interaktif. Kemudian, siswa SD itu lebih bersemangat ketika kita mengajak mereka untuk berinteraksi. Namun, ternyata ada beberapa siswa yang membutuhkan perhatian khusus Ibu. Misalnya, siswa yang sulit untuk menerima instruksi. Lalu, tentang sopan santun, pendidikan karakter merupakan hal yang penting diterapkan kepada anak-anak sejak dini. Nah, saya seringkali menjumpai anak-anak di sekolah penugasan saya yang minim akan sopan santun terhadap gurunya. Berarti hal tersebut merupakan tantangan ya Mbak. Nah, bagaimana solusi Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Untuk pembelajaran interaktif, saya upayakan menggunakan ice breaking ketika semangat anak-anak dirasa menurun, Ibu. Kemudian untuk anak-anak yang susah diberikan instruksi, saya akan memberikan stimulus dan arahan yang lebih sederhana. Misalnya, ada anak yang sulit untuk diajak diskusi dan tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, maka saya akan memberikan kelonggaran terhadap anak tersebut untuk bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Lalu, mengenai sopan santun dan pendidikan karakter, saya memberikan dan mengingatkan kepada anak-anak tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tentunya saya juga berkolaborasi dengan wali siswa, karena bagaimanapun juga aktivitas anak lebih banyak dilakukan di rumah dibandingkan dengan di sekolah, Ibu. Oh gitu ya Mbak. Baiklah, sebelum melanjutkan wawancara pada siang hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf Ibu, untuk durasi mengajarnya berapa lama, lalu insentifnya sistemnya bagaimana? Intensif akan diberikan 1 bulan sekali. Anda akan menerima intensif sebesar 25.000 per pertemuan selama 90 menit. Baik Ibu, lalu apakah ada syarat khusus? Pertanyaan yang bagus Mbak Mauladina. Syarat dari LBB kami ada 2. Yang pertama, kami menyediakan pelatihan keterampilan untuk pengembangan strategi pembelajaran. Yang kedua, kami mencari tutor yang bisa memanajemen waktu dan suka terhadap anak kecil. Bagaimana pendapat Anda? Baik Ibu, saya akan mengikuti pelatihan yang sudah disediakan dengan baik. Tentang manajemen waktu dan kesukaan terhadap anak-anak, 2 hal tersebut merupakan kelebihan yang ada pada diri saya. Saya selalu mengusahakan datang tepat waktu di setiap kesempatan. Selain itu, saya juga senang dan nyaman ketika berinteraksi dengan anak-anak.
sehingga menyebabkan saya lebih mudah untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan juga efektif. Saya percaya dua kelebihan saya tersebut dapat membantu saya untuk menjalankan tugas saya sebagai tutor dengan baik. Baik, jadi kan tadi Anda sudah menjelaskan mengenai kelebihan Anda, pastinya ada kekurangan. Nah, boleh diceritakan apa kekurangan Anda dan bagaimana Anda mengatasi kekurangan tersebut? Baik Ibu, saya terkadang kurang teliti dalam mengerjakan tugas, namun saya menyadari akan kekurangan tersebut dan saya mengatasinya dengan cara mengecek kembali tugas yang sudah saya kerjakan. Selain itu, saya juga seringkali meminta umpan balik dari rekan kerja saya untuk memastikan hasil kerja saya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Baik Mbak Mauladina, mengecek ulang dan meminta umpan balik merupakan hal yang dapat meningkatkan ketelitian. Terima kasih. Sebelum mengakhiri wawancara pada siang hari ini, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kembali? Terima kasih Bu Mila, sepertinya sudah cukup jelas. Baik, kami akan mempertimbangkan semua informasi yang telah Anda berikan. Jika Anda terpilih, kami akan menghubungi Anda selama 1 minggu ke depan. Siap Bu Mila. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama Mbak Mauladina, terima kasih Anda sudah menghadiri wawancara pada siang hari ini. Semoga sukses. Terima kasih Bu Mila.